Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai operasional alat ukur, masih ke dalam operasional alat ukur, penggunaan dan prinsip kerja dari alat ukur. Dan yang kita bahas kali ini adalah tentang multimeter digital. Setelah di video sebelumnya Bapak jelaskan mengenai ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Oke. Multimeter digital sekarang semakin populer digunakan, ya, semakin banyak para pengguna alat ukur ini beralih ke multimeter digital karena multimeter ini menawarkan banyak kemudahan, ya, dalam pembacaan. Artinya kita tidak memerlukan keterampilan khusus dalam membaca skala, angka langsung dimunculkan dalam layar dalam multimeter digital tersebut. Oke, dan range pengukuran dan dapat dilakukan oleh multimeter digital ini adalah dari 200 mV sampai 2000 volt, ya. Jadi tergantung dari kemampuan alat ukur tersebut, itu berbeda-beda tergantung dari pabrik yang membuatnya. Kemudian dalam multimeter digital ini juga range yang lebih rendah ini dapat digunakan untuk mendapatkan akurasi. Artinya skala pengukuran yang lebih rendah, misalkan, ya, kita mau mengukur ada sebuah tegangan dengan nilainya 24 volt, kemudian kita gunakan range 100 atau 200 volt, ya, tentu hasilnya akan lebih akurat jika kita menggunakan range yang mendekati dengan tegangan yang akan diukur, misalkan di 50 volt. Jadi jika range-nya terlalu jauh, maka hasil pengukuran tingkat akurasinya menjadi sangat kecil. Nah, kelebihannya pada multimeter digital itu dia tidak perlu pengaturan range-nya. Jadi ada beberapa multimeter digital yang dia tidak menyertakan selektor untuk memilih range skala pengukurannya. Nah, itu disebut dengan auto ranging meter. Nah, auto ranging meter itu adalah multimeter digital yang tidak menyertakan pengaturan skala secara manual. Seperti di gambar ini, dia hanya menyertakan selektor pemilihan besaran yang akan diukur, yaitu AC volt, DC volt, ohmmeter, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada materi penting dalam multimeter digital ini yang disebut sebagai loading effect. Nah, loading effect ini kelebihannya multimeter digital, ya. Jadi loading effect ini tidak muncul di multimeter digital, tapi munculnya adalah di multimeter analog. Nah, tapi kita perlu paham apa yang dimaksud dengan loading effect atau efek pembeban. Nah, loading effect ini secara gampangnya bisa diartikan sebagai berkurangnya resistansi dari tahanan ekuivalen dalam bagian rangkaian meteran yang akan menghasilkan penunjukan tegangan yang lebih rendah dari yang sebenarnya sebelum dihubungkan. Jadi loading effect ini, ya, ini akan mengakibatkan nilai resistansi yang akan diukur ini, ya, nilai resistansi beban yang akan diukur ini menjadi nilainya lebih kecil ketika sebelum dipasangkan alat ukurnya. Nah, itu karena ada beban dari si meteran itu sendiri, ya, dia akan menjadi beban dan dia paralel dengan beban yang akan diukur, sehingga ketika diparalelkan maka nilai R2 ini akan menjadi lebih kecil. Oke, untuk lebih
jelas memahami tentang loading effect ini ada dua contoh memberikan untuk kita bisa memahaminya. Oke, contoh pertama, ini loading effect dapat ditunjukkan pada rangkaian berikut ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Ini ada R1 sebesar 100 kilo ohm, lalu R2 50 kilo ohm dengan sumber tegangan 150 volt, dan akan diukur tegangan ya. Akan diukur tegangan pada R2 ini dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Nah, jadi tugasnya yang akan dilakukan adalah ukur tegangan antara ujung-ujung tahanan 50 kilo ohm ini ya. Jadi kita disuruh untuk menentukan nilai tegangan pada R2 ini. Oke. Nah, untuk pengukuran ini nanti akan dalam contoh ini akan disajikan ya dua voltmeter. Voltmeter pertama dengan sensitivitasnya 100 ohm per volt, dan voltmeter 2 dengan sensitivitas 20.000 ohm atau 20 kilo ohm per volt. Nah, kedua meter ini dipakai pada tegangan 150 volt. Oke. Jadi voltmeter sendiri itu dia memiliki sensitivitas ya 100. Ini dimisalkan yang pertama 100 ohm per volt, yang kedua adalah 20.000 ohm per volt. Dan kalau di standar industri ketika kita mau melakukan pengukuran DC, maka sensitivitasnya adalah minimal 20.000 ohm per volt. Oke. Ini tergantung dari pabrikan yang membuat alat ukur tersebut. Dia dirancang, didesain untuk memiliki sensitivitas berapa ohm per volt. Jadi maksudnya ketika dia mengukur tegangan, maka dalam setiap voltnya itu akan si voltmeter itu, si meteran itu dia akan menjadi beban ya. Dia akan berubah menjadi beban dengan nilainya sesuai dengan sensitivitas tersebut. Nah, kedua voltmeter ini dipakai untuk mengukur tegangan 150 ohm ya, dipakai pada tegangan 150 ohm. Kita disuruh menentukan pembacaan tiap voltmeter 1 dan voltmeter 2 yang tadi berbeda sensitivitasnya, lalu kesalahan dalam setiap pembacaan. Oke. Jadi kita disuruh menentukan berapa voltase yang dibaca oleh voltmeter 1, berapa voltase yang dibaca oleh voltmeter 2 ya, yang berbedanya dari sensitivitasnya. Oke, bagaimana caranya? Ya, gampang saja. Kita lihat. Oke. Untuk menentukan nilai tegangan pada R2, kita bisa dengan mudah menentukannya menggunakan hukum ohm ya. Dengan menggunakan hukum ohm saja di sini sudah kita dapat mengetahui berapa nilai tegangan di sini. Kita tahu bahwa di dalam ini ada rangkaian seri R1 dengan R2 ini dihubung secara seri, dan kita ketahui bahwa jika sebuah rangkaian dihubungkan seri, maka ini akan menjadi pembagi tegangan. Jadi 150 volt ini akan terbagi di R1 dan R2. Berapa di R2? Nah, kita bisa menggunakan rumus R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan totalnya ya. Berarti untuk mencari tegangan di R2 ini, mencari tegangan di sini ya. Di sini berapa tegangan di sini? Nah, berapa tegangan di sini? Itu kita menggunakan rumus ini. R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan tegangan totalnya yaitu 150. Maka akan didapatkan bahwa V ini adalah 50 volt. Jadi 50 volt adalah tegangan yang sebenarnya pada tahanan 50 kilo ohm ya. Pada R2 50 kilo ohm ini secara teoritisnya secara perhitungannya bahwa di sini akan muncul tegangan sebesar 50 kilo ohm. 50 volt. Nah, sekarang kita lihat
jika kita gunakan voltmeter dengan sensitivitas 1000 ohm per volt, maka pada voltmeter ini ya, pada voltmeter ini dia akan muncul tegangan ya, dia akan muncul tegangan atau dia akan berubah menjadi beban sebesar 50 volt dikali 1000 ohm. Karena 1000 ohm per volt, maka kita tinggal kalikan saja. Maka si meteran ini dia akan muncul atau berubah menjadi beban sebesar 50 kilo ohm ya. Nah, ini akan berubah menjadi beban 50 kilo ohm. Nah, pada ketika di sini muncul tegangan 50 volt, maka di sini akan si voltmeter ini dia akan muncul beban atau disebutnya impedansi sebesar 50 kilo ohm. Nah, karena 50 kilo ohm ini paralel dengan 50 kilo ohm R2, maka akan menyebabkan R total ya, akan menyebabkan R total dalam rangkaian ini menjadi berubah karena R2 dengan R beban ini paralel, dan kita ketahui kalau diparalelkan ini akan menjadi kecil nilainya ya, nilainya akan menjadi berkurang, yaitu R totalnya menjadi 25, 1/50 ditambah 1/50 menjadi 2/50, 1/R paralel. Maka R paralelnya adalah 50 dibagi 2. Nah, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sama dengan 25 ohm ya, sebesar 25 kilo ohm. Jadi R paralel ini akan 25 ohm, sehingga R total pada rangkaian ini menjadi 100 tambah 25, 100 tambah 25 jadi 125 kilo ohm. Nah, karena R totalnya 125 kilo ohm, otomatis ya kita gunakan rumus yang tadi sama, maka pada V1 itu pada alat ukur dia akan terukurnya menjadi 30 volt saja, hanya 30 volt karena bebannya bukan lagi 50 kilo ohm tetapi menjadi 25 kilo ohm. Oleh karena itu dengan voltmeter dengan sensitivitas 1000 ohm per volt, tegangan di R2 ini akan terbacanya 30 volt. Nah, cukup jauh ya. Yang idealnya 50 volt, ternyata terbacanya hanya 30 volt. Itu dengan sensitivitas kalau menggunakan voltmeter dengan sensitivitas 1000 ohm per volt. Nah, kita coba lihat bagaimana kalau menggunakan voltmeter dengan sensitivitas yang lebih tinggi, 20.000 kilo ohm per volt, 20.000 kilo ohm per volt. Maka karena sensitivitas 20 kilo ohm, di sininya tegangannya tadi adalah 50 volt ya, tegangan di R2 ini 50 volt, kita kalikan akan didapatkan tegangan di sini beban di sini adalah 1 mega ya. Jadi di sini akan muncul, ini akan menjadi R pengganti dari beban ini dari alat ukur ini sebesar 1 mega 1 mega ohm. Gede banget ya. Di sini akan berubah menjadi 1 mega ohm. Nah, jadi ketika dihubungkan voltmeter ini dihubungkan dengan 50 kilo ohm, maka tahanan ekivalen paralel menjadi 47,6 kilo ohm. Nah, ini 1 mega diparalelkan dengan 50 kilo ohm, maka akan didapatkan R paralelnya ada 47,6 kilo ohm. Dan sehingga total dari R total di sini R1 ditambah R paralel ini adalah 147,6 kilo ohm. 147,6 kilo ohm. Ya, sehingga tegangan yang akan terbaca oleh voltmeter itu adalah sebesar 48,36 volt ya, dengan rumus pembagi tegangan tadi ya, 47 dibagi 147,6
dikali 150 volt. Maka tegangan di sini yang terbaca oleh voltmeter adalah sebesar 48,36. Ya, jadi tegangan di sini terbaca oleh voltmeter yang terbacanya ya 48,36. Oke. Jadi kalau tadi hanya 30 volt, sekarang terbacanya 48,36. Dari sinilah ya. Nah, tapi tetap ini juga berkurang, tidak 50 volt. Nah, itu karena ada loading effect tadi. Karena si meteran ini dia akan berubah menjadi beban juga. Ya, dia akan berubah menjadi beban. Nah, karena beban berubah menjadi beban sehingga nilai beban di sini menjadi berkurang, nilai tegangannya pun akan menjadi berkurang. Oke, nah sekarang kesalahan pembacaannya seperti apa persentasenya? Kalau kita presentasikan voltmeter 1 yang tadi sensitivitasnya hanya 1000 ya, 1000 ohm per volt, maka tegangan kita bisa mengukur presentasi kesalahannya dengan menggunakan rumus ini. Tegangan sebenarnya dikurangi tegangan yang diukur dibagi tegangan sebenarnya kali 100%. Yang terbacanya tegangan sebenarnya 50 volt, yang terbacanya 30 volt. Ini tegangan sebenarnya 50 volt kali 100%, jadi hanya 40%. Ya. Kesalahannya 40%. Faktor kesalahannya 40%, bisa dibayangkan ya. Jadi besar sekali nilai yang muncul di alat ukurnya itu. Boleh dikatakan kurang akurat. Jika digunakan voltmeter 2 dengan sensitivitas 20 kilo ohm per volt, tegangan sebenarnya adalah 50 volt, kemudian tegangan yang diukur adalah 48,36 volt dibagi dengan tegangan yang sebenarnya 50 volt dikali 100%, maka hanya 33,28%. Jadi ini toleransinya atau persentase kesalahannya ya. Jadi kesalahan pembacaan alat ukur itu hanya 3,28%. Jadi artinya voltmeter dengan sensitivitas atau nilai ohm per V yang lebih tinggi memberikan hasil perhitungan yang lebih akurat karena memiliki persentase kesalahan yang kecil. Nah, ya. Jadi loading efeknya, efek pembebanannya akan semakin kecil. Loading efeknya akan semakin kecil jika sensitivitasnya semakin besar. Oke, itu ya loading effect. Nah, kembali lagi ke digital multimeter ya. Nah, digital multimeter ini dia tidak memiliki loading effect tadi ya. Jadi si digital multimeter ini dia keunggulannya salah satunya lagi adalah dia tidak memiliki loading effect. Nah, tapi si loading effect ini diganti dengan nilai impedansi input sebesar 10 mega ohm untuk semua ring ya. Jadi nilai dari beban impedansi dari meteran tadi untuk digital meter itu dia akan memiliki impedansi sebesar 10 mega ohm. Nah, besar sekali ya, 10 mega ohm. Jadi kalau kalian ingat lagi rangkaian pada voltmeter atau ammeter ya, bahwa si meteran pada meteran itu selalu terhubung seri dengan sebuah resistor. Nah, ini adalah untuk resistor untuk meredam, untuk pengamannya ya. Nah, pada digital meter ini resistor ini bernilai 10 mega ohm, sangat besar. Artinya arus yang melewati resistor ini akan sangat kecil, maka dia akan mengalir seluruhnya kepada beban yang akan diukur ya. Dia akan mengalir pada beban yang akan diukur. Nah, kenapa bisa ada 10 mega ohm ini, dari mana? Nah, 10 mega ohm itu karena di dalam digital meter itu dia ditambahkan komponen
field effect transistor ya. Dari dia memiliki transistor ya, dihasilkannya oleh transistor, field effect transistor. Jadi field effect transistor kemudian juga dihubungkan dengan rangkaian pembagi tegangan, itu akan menghasilkan impedansi input sebesar 10 mega ohm untuk semua ring. Nah, si impedansi yang besar ini dia akan membatasi aliran arus yang akan melewati meteran. Jadi arus yang melewati meteran ini sangat-sangat kecil. Karena impedansi sangat besar, maka arus yang melewati meteran sangat kecil, sehingga hampir seluruh arus akan melewati beban yang akan diukur. Gitu. Jadi betul-betul presisi ya, multimeter digital ini akan lebih akurat dibandingkan dengan multimeter analog. Baiklah, sekian mengenai multimeter digital yang lebih ditekankan pada loading effect. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.